di sini ada kolam hiu, Pak. Di mana tamu-tamu ini senang sekali di sini, Pak. Karena apa? Bisa berenang dengan ikan hiu dan ikan buntal, ikan yang besar itu. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Pada episode ini, kami menampilkan informasi seputar destinasi Karimun Jawa di Jepara, Jawa Tengah. Selamat pagi para pendengar dan pemirsa. Karimun Jawa merupakan kepulauan yang terletak di Laut Jawa, menjadi salah satu destinasi The Rising Star di Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, kami menampilkan daya tarik Karimun Jawa dan akan berbincang dengan Ibu Santi A. Paramita yang merupakan owner PT Sorak-Sorak Gembira Tour and Travel dan Event Planner atau SOK Travel, dan CV Sasanti untuk negeri Desan Tour and Travel yang memiliki kapabilitas untuk mendukung paket wisata ke Karimun Jawa. Selamat pagi Bu Santi, senang sekali berjumpa dengan Anda dan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk tampil di YouTube IINTOA Podcast Pariwisata Indonesia. Silakan Bu Santi. Selamat pagi juga Pak Yongki, terima kasih, kabar sehat para pendengar serta pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, sejahtera dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan berakhirnya masa pandemi ini akan kembali bisa membangkitkan gairah ekonomi dan pariwisata Indonesia. Demikian. Amin, mudah-mudahan. Amin, ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Bu Santi, izinkan saya mengetahui lebih dalam mengenai sosok Ibu Santi dan aktivitas untuk pariwisata di Karimun Jawa. Terima kasih banyak Pak Yongki untuk memberikan kesempatan kepada saya. Saya bergerak di dunia biro perjalanan wisata sudah sejak tahun 96. Kemudian mulai menggeluti usaha tour and travel itu dimulai tahun 2012. Itu mempunyai kantor sendiri ya Pak maksudnya. Sebelumnya juga kita magang-magang di beberapa kantor. Nah, saya belajar otodidak dalam artian terjun langsung di lapangan dan berinteraksi dengan teman-teman atau dengan banyak kolega-kolega dari pelaku wisata lainnya. Nah, dari situlah kemudian saya mulai fokus untuk wisata dalam negeri, di mana mulai tahun 2012 itu saya merasa bahwa pariwisata Indonesia itu tidak kalah, bisa memberikan kontribusi dan menjadi masukan yang sangat besar bagi pelaku wisata di Indonesia. Maka dari itu kemudian saya mulai melirik kepada Karimun Jawa yang waktu itu mulai bersinar. Jadi saya pikir saya ingin sekali bisa mengembangkan pariwisata di Karimun Jawa karena itu merupakan daya tarik yang tidak tara. Baik, menarik sekali Bu. Indonesia membutuhkan lebih banyak personil pariwisata seperti Ibu Santi. Berkaitan dengan topik kita pagi ini, destinasi Karimun Jawa. Silakan Bu Santi ceritakan mengenai Karimun Jawa. Ada apa aja sih Bu? Silakan Bu. Terima kasih kembali Pak Yongki. Jadi Karimun Jawa itu sudah ditetapkan menjadi Taman Nasional Karimun Jawa sejak 2001 dan di kawasan Taman Nasional itu ada
banyak kita temui karakteristik yang sangat bisa dibanggakan ya Pak ya, yang spesial, yaitu itu menjadi rumah bagi terumbu karang, kemudian ratusan bahkan ribuan spesies ikan ya Pak, kemudian juga pantainya yang masih alami, dan tentunya adat dan budayanya dari penduduk setempat. Jadi Karimun Jawa itu terdiri dari 27 pulau, Pak, besar dan kecil. Ada 2 pulau yang menjadi main island-nya, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kemojan. Jadi Pulau Karimun itu di bawah, Pulau Kemojan itu di atas, jadi di utara. Tapi 2 pulau ini sudah terhubung, jadi ada jalan yang menghubungkan di sana. Nah, selama ini pelabuhan maupun pintu masuk itu melewati Pulau Karimun. Jadi di sana terdapat pelabuhan Dewan Daru dan pelabuhan rakyat. Baik, Bu Santi, menarik sekali. Bagaimana dengan paketnya? Setahu saya ada 2 atau 3 jenis paket yang dijalankan menuju Karimun Jawa. Mungkin dari Semarang dengan kapal Pelni, kembali lagi dengan kapal Pelni, atau mungkin juga dengan kapal cepat dari Jepara kembali juga ke Jepara, atau kombinasi berangkat dari Semarang dengan kapal Pelni, kembali dengan kapal cepat ke Jepara, atau sebaliknya. Silakan, Bu Santi. Dari Semarang ke Karimun Jawa. Jadi sebulan bisa hanya 2 kali. Itu waktunya Jumat malam sampai dengan Minggu malam. Paketnya adalah Jumat malam kita sudah berada di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kemudian nanti kita boarding, naik ke kapal, dan tamu peserta tur nanti akan disediakan tidur di dek ekonomi. Jadi tidurnya berbarengan, tapi jangan khawatir, ada matras ya Pak. Nah, di sana pun juga fasilitas kapal sekarang sangat bagus, kamar mandi bersih dan banyak sekali. Nah, malam hari kita beristirahat, tamu, kemudian pagi hari kita sudah diharapkan tiba di perairan Karimun Jawa. Nah, sambil kita menunggu kapal ini sandar di pelabuhan, kita bisa menyaksikan sunrise Pak, di perairan Karimun Jawa. Oh, indah sekali. Dari atas kapal ya Pak. Kemudian setelah sandar, dari PT Pelni menyediakan makan pagi di kapal. Itu berupa nasi kotak. Rombongan tamu turun dari kapal, nanti akan langsung kita alihkan ke kapal untuk hopping island. Jadi langsung kita akan hopping island 1 hari. Objek yang akan kita ambil adalah nanti spot snorkeling. Ada 2 spot snorkeling. Kemudian ada 2 pulau juga yang akan kita singgahi. Ya, spot snorkeling itu mungkin di spot gosongan. Gosongan itu pasir yang timbul kalau airnya surut ya Pak. Nah, di situ nanti kita bisa bersnorkeling ria karena jernih sekali dan terumbu karangnya bagus sekali. Kemudian kita akan snorkeling satu lagi di spot Nemo. Kita bisa ketemu sama Nemo nanti dengan ikan-ikan Nemo. Nah, pulau yang kita singgahi biasanya menjangan besar dan cemara besar. Kenapa dinamai cemara besar? Karena memang pohon cemaranya besar-besar, Pak. Dan itu bagus sekali untuk spot foto-foto di sana. Sambil kita makan siang di pulau, kita menunggu kru kapal untuk membakar ikan. Membakar ikannya bukan dibakar, tapi diasapi. Jadi di bawah ikan itu adalah sabut kelapa, itu kita bakar. Asapnya akan membuat ikan itu masak. Jadi masaknya tidak akan kegosongan. Rasanya enak sekali karena ikan-ikan di perairan Karimun Jawa itu manis rasanya. Nah, setelah makan siang kita akan menuju ke Pulau Menjangan Besar. Di sini ada kolam hiu, Pak. Di mana tamu-tamu ini senang sekali di sini, Pak. Karena apa? Bisa berenang dengan ikan hiu dan ikan buntal, ikan yang besar itu. Nah, ikan hiunya tidak yang buas, jadi bisa untuk
kita berada di dalam kolam itu tidak membahayakan. Nah, sore hari kita akan kembali nanti ke daratan. Kita akan proses check-in, kemudian kita makan malam. Nah, tergantung makan malam mau disediakan di hotel atau makan malam kita sediakan di restoran. Kemudian malam hari kita antar tamu untuk mengunjungi alun-alun free program lah Pak istilahnya. Paginya adalah land tour. Tur darat. Jadi tur darat itu ada beberapa spot yang kita kunjungi, yaitu Bukit Love yang ada tulisan Karimun Jawa di atas. Kemudian kita bisa mengunjungi satu pantai. Biasanya yang kita kunjungi adalah Pantai Bobi. Ini Pantai Bobi, kenapa dinamain Bobi? Memang pemiliknya di situ yang mengurus namanya Pak Bobi. Nah, setelah dari situ kita akan menuju ke Pulau Kemojan kembali, karena kapal kan berada di sana ya Pak. Jadi kita akan naik kapal sebelum jam 12, karena kapal nanti mulai berlayar lagi jam 12. Nah, makan siang kita sediakan, kemudian makan sore disediakan oleh kapal. Diharapkan jam 7 malam itu sudah sandar kembali di Pelabuhan Tanjung Emas. Inilah program 3 hari 1 malam. Kenapa kita sebut 1 malam? Karena 1 malamnya kita bermalam di pulau. Harganya memang agak lebih ekonomis daripada paket yang 3 hari 2 malam. Nah, kita akan menggali paket 3 hari 2 malam. Paket 3 hari 2 malam itu lewat Jepara, Pelabuhan Kartini Jepara. Jadi kita bisa naik kapal cepat. Seminggu itu ada 5 kali Pak Yongki. Jadi setiap jam 9 pagi kapal berangkat dari Pelabuhan Kartini, kemudian penyeberangan 2 jam. Kapalnya sangat nyaman, ber-AC, cepat, tempat duduknya juga bersih, kapalnya bersih, bisa istirahat tidur di sana. Nah, sesampainya di Pelabuhan Dewa Daru Karimun Jawa, kita nanti akan dijemput ke hotel untuk proses check-in dan makan siang. Kemudian baru kita land tour. Ya, mengunjungi sama, land tour-nya mengunjungi 2 spot tadi sampai dengan sunset. Kita kembali ke hotel, free program. Kemudian hari kedua full day Hopping Island, sama persis dengan paket yang 3 hari 1 malam tadi Hopping Island-nya. Kemudian untuk hari ketiganya ini free program, menunggu penjemputan dan pengantaran jam 11 biasanya kapal berangkat dari Dewa Daru ke Pelabuhan Kartini. Ini adalah paket standar 3 hari 2 malam dengan kapal cepat. Bisa juga dengan kapal feri, sama persis programnya Pak. Nah, sekarang yang mix. Yang mix artinya berarti berangkat bisa dengan kapal cepat, pulang dengan feri, atau berangkat dengan feri, pulang dengan kapal cepat. Tapi biasanya Pak, itu jarang sekali kalau tidak terpaksa, karena pernah kejadian dan memang tidak disarankan, karena kita biasanya membeli tiket kapal itu PP, kapal cepat. Jika terjadi kendala ataupun force major, kapal tidak jalan ataupun ada cuaca buruk, tiket kita tidak hangus Pak. Kalau kita membelinya sama ya Pak ya, kapal cepat atau ferry dengan ferry. Nah, itu bisa dipakai lagi ataupun bisa di refund total, full refund. Tapi kalau kita membelinya beda modalnya, kita berangkat kapal cepat pulang ferry, itu tidak akan bisa Pak. Dalam artian tidak menjadi prioritas dari pengurus kapal, dalam artian kalau yang didulukan adalah yang mempunyai tiket pulang pergi. Nanti kalau kita hanya one way itu tidak diprioritaskan. Takutnya kan Karimun Jawa itu sangat bergantung dengan cuaca. Jadi sering kita mendengar berita bahwa cuaca buruk dan ombak tinggi itu menyebabkan kapal tidak bisa jalan. Syah Bandar tidak mengizinkan kapal berlayar. Nah, ini yang kita takutkan. Jadi begitu ombak tinggi, kapal tidak akan bisa jalan. Karena yang disarankan tidak lebih dari 2 meter ombaknya, Pak. Ya. Begitu, Pak Yongki. Menarik sekali.
bagaimana untuk menambah lama tinggal, mungkin menambah objek wisatanya sebagai destinasi laut. Apakah Karimun Jawa juga tempat favorit untuk melakukan penyelaman, diving? Silakan Bu Santi. Terima kasih Pak Yongki. Jadi memang sudah semakin dikenal, semakin banyak tamu yang datang, semakin banyak wisatawan yang datang, pasti banyak juga keinginan atau permintaan ya Pak. Jadi sudah banyak permintaan untuk melakukan diving. Saat ini pun di Karimun Jawa sudah mempunyai spot diving yang luar biasa, juga guide divingnya. Jadi tidak usah takut, sudah ada 9 guide diving yang berlisensi, sudah ada 1 instruktur, jadi jangan takut untuk bisa diving di Karimun Jawa, pasti spotnya luar biasa. Oh ya Pak Yongki, saya tambahkan juga bahwa untuk para wisatawan, saya dan teman-teman HPI di Karimun Jawa itu sudah berkoordinasi dan melakukan standarisasi Pak untuk keselamatan wisatawan, mempunyai rasio untuk keselamatan itu mempunyai rasio 7 penumpang 1 guide. Demikian Pak Yongki. Ya, oke. Baik, menarik sekali. Kata kunci Bu Santi. Tolong ungkapkan dengan singkat, jelas, padat. Mengapa wisatawan perlu mengunjungi Karimun Jawa? Jadi setelah berakhirnya masa pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi ini, sangat diperlukan untuk masyarakat healing sekarang istilahnya Pak. Jadi healing yang kita cari adalah wisata alam. Nah Karimun Jawa adalah tempatnya. Mari kita ke Karimun Jawa. Oke, baik. Podcast Pariwisata Indonesia ditonton dan didengar banyak kalangan, termasuk juga para pejabat, terutama di bidang pariwisata. Pada kesempatan ini, apa himbauan Ibu Santi kepada para pejabat, entah Pemkab maupun Pemprov, bentuk dukungan yang diharapkan agar pariwisata Karimun Jawa dapat dikembangkan lebih maju lagi? Baik Pak Yongki, terima kasih. Jadi kita tidak akan bisa mengabaikan masyarakat lokal ya Pak. Di mana masyarakat lokal bisa kita berdayakan dan kita bisa ajak untuk bisa memajukan pariwisata. Jadi salah satunya adalah guide. Guide lokal itu di mana di Karimun Jawa ada banyak penduduk ataupun rakyatnya yang menjadi guide laut, Pak. Jadi memang itu ya Pak yang krusial. Jadi di mana banyak yang belum bersertifikat atau belum melakukan uji kompetensi. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi dorongan pemerintah untuk bisa memberikan sertifikasi bagi guide-guide yang mungkin sudah mati nih masa berlakunya sertifikat, supaya apa Pak? Masyarakat nanti wisatawan itu merasa nyaman karena dilayani dan dilayani oleh tenaga-tenaga yang bersertifikat dan pasti kompeten begitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Santi. Luar biasa sekali. Baru saja Bu Santi sudah menceritakan daya tarik destinasi paket wisata Karimun Jawa. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk podcast Pariwisata Indonesia dan YouTube IINTOA. Para pendengar dan pemirsa, saya Yongki Adiasa pamit undur diri. Salam Pariwisata Indonesia Maju. Anda sudah menyimak mengenai informasi destinasi dan paket wisata Karimun Jawa. Pada sesi berikutnya, kita akan berbincang mengenai destinasi wisata lainnya masih di Pulau Jawa. Terima kasih jika Anda sudah like, share, dan subscribe. Salam Pariwisata Indonesia Maju.